Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thaibatul Hima, NIM 1910205003, kelas Supervisi Pekerja Sosial A. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang sudah diberikan oleh Pak Idan Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Supervisi adalah suatu proses penjaminan di dalam praktik pekerja sosial agar pekerja sosial itu dapat bekerja dengan benar. Nah, tujuan dari adanya supervisi yaitu menjamin proses pemberian layanan kepada klien agar berjalan dengan efektif dan berkualitas. Kemudian proses dalam praktik pekerja sosial yaitu seorang supervisor memberikan pendampingan kepada pekerja sosial yang baru yang belum berpengalaman agar bisa beradaptasi dan siap bekerja di dunia pekerja sosial. Dalam praktik supervisi pekerja sosial tentu saja di dalamnya akan terdapat suatu hubungan antara supervisor dan juga supervis. Hubungan antara supervisor dan supervis pada hakikatnya adalah suatu hubungan yang sangat baik di dalam praktik pekerja sosial. Dengan adanya hubungan yang harmonis di antara supervisor dan supervis, maka proses pemberian layanan terhadap klien pun akan berjalan secara baik dan efektif pula. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi supervisor sebagai advokat. Dalam hal ini, advokat terkait dengan komunikasi. Nah, di sini ada dua komunikasi, yaitu komunikasi bawah dan komunikasi atas. Komunikasi juga mencapai penerimaan melalui super komunikasi, pesan persuasif, dan supervisor melalui advokasi yang aktif. Nah, kemudian yaitu supervisor yang efektif. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, supervisor harus melakukan lebih baik sekedar bertindak sebagai pembawa pesan. Dan yang kedua, secara aktif menekankan untuk pelaksanaan perubahan esensial. Dan yang ketiga, pengawasan administratif yang efektif membutuhkan perwakilan aktif kepentingan dan sudut pandang supervisor sebagai perantara dengan pertolongan. Selanjutnya yaitu supervisor dalam administrasi. Supervisor administrasi merupakan seorang yang berhubungan langsung dengan para pekerja. Seorang supervisor memiliki kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arah jabatan atasannya. Tugas supervisor dalam pengawasan administratif. Di sini ada beberapa poin, yaitu rekrutmen dan seleksi staf, kemudian mengangkat dan menempatkan pekerja, kemudian perencanaan kerja, tugas kerja, delegasi kerja, memantau, meninjau, dan mengevaluasi pekerjaan, kemudian mengkoordinir pekerjaan, fungsi komunikasi, pengawas sebagai advokat, kemudian pengawas sebagai penyangga administrasi, dan supervisor sebagai agen perubahan. Dalam meninjau, mengkoordinasikan, dan merencanakan pekerjaan, supervisor mungkin menyadari kurangnya dalam sistem pelayanan sosial masyarakat dari beberapa pelayanan yang dibutuhkan. Supervisor juga bisa berkontribusi untuk memfasilitasi peningkatan efektivitas pekerjaannya atau bawahannya dengan mengadvokasikan di masyarakat untuk mendukung dan melayani apa yang dibutuhkan. Dengan melakukan itu, supervisor memperkaya jaringan sumber daya untuk keduanya, yaitu klien dan supervisi. Kemudian di sini dijelaskan juga supervisi sebagai agen perubahan dan penghubung masyarakat. Seorang supervisor tidak kalah penting dari fungsi administrasi pengawasan. Supervisor memiliki hubungan paralel yang sama signifikannya. Tanggung jawab itu sebagai tanggung jawab kementerian sebagai agen perubahan organisasi. Kemudian seorang supervisor yang tidak peka akan menjadikan tindakan yang merugikan dan harus menyeimbangkan kebutuhan yang kontradiktif dan bisa menerima perubahan secara stabilitas. Yang ketiga yaitu contoh proses supervisi pekerja sosial. Nah, pelayanan supervisi memang berinteraksi dengan staf mulai sejak awal ketika dinyatakan diterima
atau bergabung di dalam tim supervisor sampai dengan pelaksanaan tugas yang kelak diukur kualitasnya melalui monitoring dan evaluasi. Nah, interaksi tersebut terus-menerus berlanjut dan tidak terputus sebagai sebuah penegasan terhadap interaksi sebagai kekhasan karakter pelayanan supervisi. Secara sederhana, supervisi sebagai proses interaksional digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal yaitu rekrutmen atau training. Dan yang kedua, tahap pertengahan ada edukasi, booster, dan ada administrasi, dan yang terakhir adalah support. Kemudian tahap akhir ada monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian pekerja sosial pada posisi staff yang artinya berada pada level operasional program, maka supervisor bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan atau memberikan training sebagai bekal dasar untuk melaksanakan praktek pertolongan kepada klien. Kemudian tidak tertutup kemungkinan selama proses melaksanakan pekerjaan, pekerja sosial tersebut diberikan edukasi penguat atau booster untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, pekerja sosial juga memperoleh dukungan mental melalui pelayanan supervisi. Kemudian pada tahap akhir, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi elemen pelayanan supervisi dengan tujuan untuk memastikan bahwa standar pelayanan memang telah sesuai dengan perencanaan program dan klien sebagai konsumen juga terpenuhi kebutuhannya.